Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, dikisahkan di dalam buku 10 sahabat yang dijamin masuk surga suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab berkunjung ke Syam. Beliau disambut oleh pembesar setempat serta komandan pasukan wilayah Syam. Sayyidina Umar bertanya kepada mereka, "Di mana saudara?" Mereka balik bertanya, "Siapa yang bermaksud wahai Amirul Mukminin?" Khalifah Umar menjawab, "Siapa lagi kalau bukan Abu Ubaidah, penguasa Syam?" Mereka pun berkata, "Dia akan segera datang menemuimu, wahai Amirul Mukminin." Tidak lama kemudian datanglah Abu Ubaidah mengendarai unta. Dia pun mengucapkan salam kepada Khalifah Umar dan bertanya tentang keadaannya. Lalu Umar berkata kepada yang lain, "Tinggalkan kami berdua, kami ingin berbincang-bincang." Khalifah Umar menengok kepada Abu Ubaidah dan berkata, "Bawa aku ke rumah." Abu Ubaidah bertanya kepada Sayyidina Umar, "Apa yang akan engkau lakukan di rumahku? Engkau hanya akan memeras air mata di hadapanku." Akan tetapi Umar tetap memaksa, dan mereka pun berjalan bersama menuju rumah Abu Ubaidah, sang penakluk Syam, hingga sampailah ke rumahnya yang begitu sederhana. Umar pun memasuki rumah Abu Ubaidah dan tidak menemukan sesuatu yang berharga di dalamnya. Di dalam rumah itu, Khalifah Umar hanya melihat sebilah pedang, perisai, dan baju besi. Umar bertanya kepada Abu Ubaidah, "Di mana barang-barangmu yang lain?" "Saya hanya melihat sebuah permadani, sebuah nampan, dan wadah air." Ternyata itulah pelabur rumah seorang penakluk Syam, seorang gubernur pada masa Risalah Nabawiyah, seorang komandan pasukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar yang melakukan berbagai macam kutukan atau penaklukan. Harta rampasan hanya diambil seperlunya. Kemudian Umar bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki makanan? Apakah engkau tidak ingin menyuguhkan sesuatu kepada tamu?" Maka Abu Ubaidah pun segera berdiri menuju sebuah keranjang dan mengeluarkan serpihan roti dan menyuguhkan kepada Khalifah Umar. Melihat itu, Khalifah Umar pun menangis, dan Abu Ubaidah dengan enteng berkata, "Bukankah saya sudah mengatakan kepadamu, wahai Amirul Mukminin, bahwa engkau hanya akan memeras air mata di hadapanmu?" Khalifah Umar bin Khattab merasa iba terhadap kondisi Abu Ubaidah. Dia pun menyarankan Abu Ubaidah untuk mengambil sesuatu yang dia butuhkan, layaknya seorang pejabat. Namun Abu Ubaidah menolak dan mengatakan, "Cukup bagiku semua ini yang mengantarku ke tempat peristirahatan terakhir, yakni akhirat kelak." Abu Ubaidah, sang komandan pasukan, tidak hanya berhasil menaklukkan sejumlah wilayah, dia juga
Setiap manusia, siapapun dia, pasti memiliki potensi untuk tergiur oleh godaan dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Hadirin jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW selalu mengingatkan dan mewanti-wanti umatnya supaya mawas diri terhadap pesona dunia yang bisa melumpuhkan iman. Bahkan beliau bersabda, "Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan justru ketika pesona dunia dihamparkan di hadapan kalian, sebagaimana yang telah digelar kepada orang-orang sebelum kalian. Lantas kalian berlomba-lomba untuk saling memperebutkannya, sebagaimana orang-orang dulu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan kenikmatan dunia membinasakan kalian, sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian." Rasulullah mewasiatkan agar umatnya tidak tamak terhadap perhiasan dunia dan dalam berlaku zuhud terhadapnya, sebab kecintaan pada dunia tidak akan pernah ada batasnya. Manusia yang tamak dan rakus tidak akan pernah mencapai puncak kebahagiaan. Dia terus memburu dan menipunya, walaupun dengan rohani yang tertatih-tatih dan tubuh yang berdarah-darah. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amal yang paling dicintai oleh Allah dan sangat disukai oleh manusia. Beliau bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wajhad fima indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah pada dunia, Allah pasti akan mencintaimu. Dan zuhudlah atau hentikanlah keinginanmu pada apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia akan mencintaimu. Orang yang sadar tentu akan menjalani kehidupan dunia dengan hati-hati, tidak terpukau dengan segala kemilau dunia yang membutakan jiwa, mengambil seperlunya dan memanfaatkan karunia serta nikmatnya untuk meraih kemuliaan di akhirat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar bisa terhindar dari ambisi dunia dan tidak terlena oleh tipu dayanya. Yang pertama adalah menguatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa merupakan kendali internal untuk menaklukkan kecintaan yang berlebihan pada dunia. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara dan kehidupan akhiratlah yang kekal. Yang ketiga, menyadari bahwa apapun yang kita miliki pada hakikatnya merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, sederhanalah di dalam kehidupan. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk selalu dapat mensyukuri setiap karunia yang Allah berikan
bahwa yang paling melelahkan adalah mengejar dunia. Karena sekuat apapun kita berlari, garis finishnya adalah kematian. Barangkali banyak yang bilang hidup hanya sekali